Bab ke-46. Semua orang yang telah menonton video pembunuhan Arik itu menjadi ngeri. Dan orang-orang terdekat Arik yang melihat video merasakan jantungnya terasa tercabik-cabik. Mereka semua tidak tahu kalau itu hanyalah video pembunuhan palsu. Tidak ada seorang pun yang berpikiran kalau itu video hasil editing yang dikombinasikan dengan visual, sehingga membuat video itu seperti nyata di film Hollywood. Orang yang baru dan lama mengenal Arik merasa tidak percaya dengan kematian Arik yang begitu cepat. Termasuk Nanako yang kini depresi berat akibat trauma melihat pembantaian Arik dalam video itu. Bagaimanapun Arik sudah menjadi pria terdepan dalam hatinya. Tapi orang yang dia cintai kini sudah hilang untuk selamanya, sungguh menyerat hati ditinggal pergi oleh orang yang kita sayangi. Saat ini perjalanan Arik ke puncak Gunung Titlis di Switzerland selama berhari-hari, mereka terus berjalan menghindari keramaian. Sebab masalah Arik belum sepenuhnya hilang dari perbincangan publik. Wani khawatir jika seseorang melihat Arik lalu mengenalinya, maka ini akan menjadi masalah besar nantinya. Bisa jadi masalah ini akan menjadi 2 kali lebih rumit dari sebelumnya. Lebih dari 7 hari perjalanan menghindari keramaian, mereka tiba di tempat tujuan Gunung Es Titlis. Suhu di sana sangat-sangatlah dingin bagi orang yang tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar. Bagaimanapun es di Gunung Titlis itu bisa dibilang es abadi, hujan salju di sana bisa terbilang tidak mengenal musim. Mereka akan terus-menerus turun walaupun musim panas datang, tapi di gunung itu salju akan tetap turun. Arik menggigil kedinginan, ia benar-benar merasa tubuhnya di dalam kulkas es. Sedangkan Bowani dan Kismoshi sangat bersahabat dengan suhu di gunung itu. Bagaimanapun mereka sudah tinggal selama bertahun-tahun di sana, jadi mereka berdua sudah sangat bisa beradaptasi dengan suasana di gunung itu. Karena suhu terlalu dingin, Erik tidak mengatakan apapun selama perjalanan. Dia hanya mengikuti langkah Bowani dan Kismoshi sampai mereka menemukan sebuah gubuk kayu yang lumayan besar. Terlihat beberapa orang di sana sedang berlatih bela diri. Tak banyak orang yang berlatih di sana, hanya 4 orang yang terlihat berusia rata-rata 30 tahun. Bowani membawanya masuk ke sebuah ruangan yang sedikit terlihat tua. Ruangan itu didesain seperti bangunan kayu pada zaman Yunani kuno. Kayu-kayu bangunan itu sudah menghitam tapi masih terlihat sangat kuat dan abadi. Terlihat seorang laki-laki tua berusia sekitar 80 tahun yang sedang duduk di ruang belajar. Lelaki tua itu walaupun terlihat tua tapi dia terlihat masih berenergi dan masih bugar. "Guru, terimalah salam hormat saya," ucap Bowani. Orang tua tadi berbalik dan melihat Bowani. Dia adalah guru Bowani dan Kismoshi selama bertahun-tahun di Gunung Es Titlis ini. Laki-laki tua itu bernama Jeremiah. Dia menghabiskan waktu muda sampai tuanya di Gunung Es Titlis ini untuk menikmati hidupnya. "Duduk. Hal apa yang membuatmu datang kembali? Lalu siapa pemuda tampan bersamamu itu?" tanya Jeremiah kepada Bowani. Bowani dengan hormat buru-buru berkata, "Hormat saya guru. Perkenalkan dia adalah Eric Brown. Anak dari Yul Brown yang berhasil selamat atas insiden kecelakaan keluarganya." Ketika Bowani mengatakan ini, air mata Jeremiah tiba-tiba menetes. Bowani terkejut melihat gurunya tiba-tiba meneteskan air matanya. Ia hidup selama bertahun-tahun bersama gurunya, baru kali ini Bowani melihat Jeremiah meneteskan air mata kesedihan. "Sini nak," Jeremiah buru-buru menyuruh Eric datang dan memeluknya. Jeremiah merasa bahagia bercampur aduk dengan kesedihan. "Nak, perkenalkan namaku Jeremiah. Aku dulu adalah teman dekat dengan ayahmu, dia sering berkunjung ke sini dan sesekali belajar ilmu bela diri." Jeremiah mengatakan itu dengan wajah serius lalu melanjutkan. "Ayahmu dulu adalah orang yang sangat baik dan rendah hati. Dia adalah orang paling sering membantuku dalam kesusahan. Tapi sayangnya, ayahmu begitu cepat pergi dan aku belum sempat membalas semua kebaikanku kepadanya. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku karena belum bisa membalas kebaikannya. Tetapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan putranya. Pantas saja. Pertama kali melihatmu tadi wajahmu sangat terlihat familiar. Wajahmu terlihat sangat mirip dengan Yul Brown ayahmu. Tuhan benar-benar memberikanku untuk berbalas budi kepada ayahmu." Jeremiah saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang menjadi kekhawatirannya selama bertahun-tahun adalah tidak dapat membalas budi seseorang. Termasuk ayahnya Eric. Ayah Eric dulu adalah orang yang paling sering membantu Jeremiah dalam kesusahan apapun, bisa dibilang ayah Eric dulu adalah dermawan Jeremiah. Jeremiah dari sejak kecil waktunya dihabiskan untuk belajar seni bela diri. Dia terus menelusuri dan meningkatkan seni bela dirinya sampai menghabiskan waktu mudanya. Kemampuan sosialnya dengan orang sama sekali tidak ada, ketika dia dewasa, dia bingung mau melakukan apa untuk hidup makan. Jeremiah adalah orang yang rendah hati dan rendah sosial. Dia sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan orang akibat dia tidak pernah melakukan apapun selama masa mudanya dengan orang luar. Komunikasinya dengan orang tidak menyambung, dia bingung dengan dunia luar. Saat itu dia hanya sebagai gelandangan di kota yang hanya bekerja mengumpulkan barang bekas. Walaupun dia sangat mahir dalam bela diri, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghasilkan dengan ilmu bela dirinya. Dikarenakan kemampuan komunikasi sosialnya sangat rendah. Saat titik terendahnya, ayah Eric menemukan dia karena ayah Eric saat itu sangat dermawan dan baik kepada setiap orang, dia membantu Jeremiah dan memenuhi semua kebutuhannya. Hingga saat Jeremiah akhirnya memperlihatkan kemampuan seni bela diri ke ayah Eric. Yul Brown benar-benar kagum dan tidak percaya dengan kemampuannya. Singkatnya sampai saat ia di Gunung Es Titlis ini. Itu semua berkat bantuan dari Yul Brown. Oleh karena itu Jeremiah merasa sangat berhutang budi kepada Yul Brown. Eric hanya bisa melongo kebingungan dengan sikap Jeremiah kepadanya. Dia tidak terlalu mengenal ayahnya dulu karena dia pada saat itu masih kecil. Dan sekarang dia perlahan mengetahui bagaimana kehidupan ayahnya dulu. Jeremiah buru-buru bertanya, "Bowani, aku berterima kasih kepadamu karena telah menjaga anak Yul. Aku benar-benar menganggap Yul seperti anakku sendiri." Bowani membungkuk. "Guru tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Bagaimanapun akulah yang harus berterima kasih kepada guru. Aku juga ingin membalas budi kepada Paman Yul karena telah banyak membantuku dulu dan Kismoshi." Jeremiah tersenyum mengelus rambut Eric laku bertanya, "Hal apa yang membuatmu membawa Eric ke sini, Bowani? Aku benar-benar baru mengetahui anak Yul masih hidup. Jika kamu tidak membawanya ke sini, aku pasti tidak akan pernah mengetahuinya." Bowani segera angkat bicara. "Jadi begini ceritanya guru sehingga aku bisa membawa Eric ke tempat ini.
Borani menjelaskan dari awal dia menyelamatkan Eric sampai dia berhasil membawanya ke tempat ini. Borani menjelaskan semuanya secara detail tanpa meninggalkan satu kesalahan kecil. Dia juga menceritakan bagaimana paman Eric berusaha membunuhnya hanya karena harta warisan keluarga. Jadi begitu guru. Aku sangat berharap Eric bisa tinggal di sini dan belajar seni bela diri supaya dia bisa menjaga dirinya di masa depan. Setelah mendengar cerita Borani tadi, emosi Jeremiah tiba-tiba meningkat. Dia memegang gelas kayu dan meremasnya hingga hancur. Emosinya bercampur aduk setelah mendengarkan kisah hidup Eric selama ini. Apalagi ketika Borani menceritakan usaha pembunuhan Eric yang dilakukan oleh pamannya sendiri membuat Jeremiah sangat marah sampai meneteskan air mata. Bab ke-47. Emosi semacam ini belum pernah dirasakan Jeremiah dalam hidupnya. Selain prihatin dengan kehidupan Eric, dia juga merasakan betapa beratnya hidup Eric selama bertahun-tahun. Jeremiah buru-buru membujuk Eric. Eric, tinggallah bersama kakek di sini. Aku akan menjagamu dan menjadikanmu petarung terbaik sepanjang sejarah. Eric mengangguk mengepalkan tinjunya. Terima kasih guru. Jeremiah tersenyum dan berkata. Kamu tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Jeremiah menghela nafas lalu melanjutkan. Mari kita rayakan hari yang istimewa ini dengan sedikit sentuhan anggur merah. Warani buru-buru berkata. Terima kasih guru. Sepertinya aku dan Kismoshi akan turun gunung guru hari ini. Aku titipkan Eric guru. Ucap Warani sambil membungkuk mengepalkan tinju. Jeremiah tersenyum mengangkat tangannya. Baiklah. Aku ucapkan terima kasih untukmu dan Kismoshi hari ini. Semoga kalian kembali dengan selamat. Warani mengangguk dan membungkuk sambil mengepalkan tinjunya. Terima kasih guru. Sampai jumpa. Ucap Warani sambil membungkuk. Setelah Warani dan Kismoshi pergi, di ruangan itu hanya menyisakan Jeremiah dan Eric. Eric, kamu harus benar-benar berlatih di sini. Supaya kamu bisa menjaga dirimu kelak di masa depan. Jelas Jeremiah. Eric mengangguk ringan. Baik guru. Aku akan mengikuti semua instruksimu. Jeremiah tersenyum mengangguk puas. Jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Silakan bertanya, mungkin ada yang ingin kamu ketahui dari kakek. Eric buru-buru bertanya. Tempat di sini sangat dingin. Kenapa guru memilih tinggal di sini? Tanya Eric. Jeremiah tersenyum lalu berkata. Aku sengaja mengambil tempat ini karena suasana dingin dapat meningkatkan kekebalan tubuh seorang yang belajar seni bela diri. Dan juga suasana dingin seperti sangat mudah membuka meridian dalam tubuh seorang yang ingin belajar seni bela diri. Dan satu lagi, fisik seorang ahli seni bela diri akan meningkat pesat dan membuat seseorang awet muda juga. Eric mengangguk mendengar ini, akhirnya dia tahu alasan Jeremiah ingin tinggal di tempat dingin seperti Gunung Titlis ini. Eric penasaran kehidupan ayahnya, berhubung Jeremiah mengetahui kehidupan ayahnya, Eric memberanikan diri bertanya lagi. Apa yang guru tahu tentang ayahku? Aku ingin mendengar lebih banyak tentang dia, waktu itu aku masih belum tahu apa-apa tentang ayahku. Jeremiah tertawa dan bahagia mendengar Eric menanyakan hal ini, lalu Jeremiah dengan gembira menyampaikan. Yo Brown, ayahmu dulu adalah orang yang bisa dikatakan paling jenius dan rajanya dalam berbisnis. Apapun bisnis yang ia geluti, maka dia akan menjadi rajanya bersinar pada saat itu. Tak ada yang berani melawan ayahmu bersaing dalam bisnis, banyak orang yang berusaha melawannya. Tetapi mereka sama saja nasibnya kalah dan mengalami kerugian besar. Jeremiah menghela nafas lalu melanjutkan. Satu hal yang perlu kamu ketahui. Ayahmu adalah orang yang rendah hati namun tegas. Eric mendengarkan itu sangat kagum dan bahagia mendengar kisah ayahnya. Apakah ada lagi yang guru ketahui tentang ayahku? Tanya Eric. Jeremiah buru-buru menjawab. Ayahmu dulu adalah orang yang tampan dan berpendidikan. Aku tidak berbohong jika semua wanita Jepang sudah berbaris mengagumi ayahmu dan ingin menikahi ayahmu. Semua keluarga kaya juga ingin menikahkan ayahmu dengan anak-anak mereka. Banyak gadis-gadis cantik berbondong-bondong mendapatkan perhatian ayahmu. Dan masih banyak lagi yang aku ketahui tentang ayahmu, jika aku ceritakan semuanya, mungkin 3 hari 3 malam belum cukup waktu untuk menceritakannya. Jelas Jeremiah dengan tertawa. Eric mendengar itu tidak bisa mempercayainya, bagaimana tidak ayahnya yang terlihat sederhana dulu adalah orang yang paling populer di Jepang pada masanya. Dia akhir-akhir ini mengetahui bagaimana kehidupan sama lalu ayahnya dulu. Jeremiah berkata lagi. Jika kamu menyebut nama ayahmu di Jepang, mungkin semua orang di generasinya akan mengenal namanya. Bagaimanapun ayahmu dulu masa mudanya sangat populer, para gadis-gadis Jepang lebih mengenal ayahmu daripada mereka mengenal menteri-menteri waktu itu. Jeremiah senyumannya memudar lalu berkata. Tetapi sangat disayangkan ayahmu meninggal di waktu yang begitu muda. Tapi aku sangat bersyukur menemukanmu hari ini, aku akan membalas kebaikan ayahmu. Aku akan mendidikmu dengan semua pengalaman hidupku selama ini sehingga menjadikanmu seseorang yang tak tertandingi. Ucap Jeremiah sambil menepuk bahu Eric. Eric buru-buru berkata. Baik guru. Aku akan menuruti semua instruksimu. Hati Eric benar-benar dipenuhi kekaguman dengan masa lalu ayahnya. Dia tidak pernah berpikir laki-laki sederhana dan miskin seperti ayahnya dulu adalah orang yang genius dan kaya. Namun itu semua nyata, Yul Brown sengaja hidup dalam kemiskinan untuk membesarkan Eric, supaya Eric tumbuh menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Tetapi itu semua gagal, Yul lebih dulu meninggal dengan istrinya dan hanya menyisakan Eric saja. Eric besar dalam kemiskinan dan penuh cobaan di panti asuhan. Kehidupannya dulu penuh dengan penghinaan dan bully. Eric tumbuh besar dalam hal itu. Kini dirinya sudah tumbuh menjadi sosok pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Di tengah-tengah linglungnya, Eric menghayal tiba-tiba Jeremiah mengambil sebuah peti besar dan membukanya di depan Eric. Terlihat di dalam peti itu banyak sekali rempah-rempah berwarna-warni. Apa ini guru? Tanya Eric. Jeremiah buru-buru berkata. Ini adalah ramuan dan jamu berkhasiat sangat tinggi dalam membuka meridian dalam tubuh seorang seni bela diri. Jika seorang sedang belajar seni bela diri dan meminum ini, maka kemampuannya dalam bela diri akan meningkat 100 kali lipat dari orang yang belajar pada umumnya. Jeremiah menghela nafas lalu melanjutkan. Aku telah menyimpan semua jenis ramuan ini untuk menunggu seseorang yang tepat. Dan itu adalah kamu, aku akan memberikan semua yang aku miliki kepadamu Eric. Kamu harus meminum dan menghabiskan semua jenis ramuan ini selama kamu tinggal di sini. Belum pernah ada muridku yang aku berikan meminum atau menyentuh barang ini. Karena ini sangat berharga, aku menghabiskan waktu hidupku untuk mengumpulkan dan meracik semua ramuan ini. Aku sudah tua sekarang dan harus memberikannya kepada orang yang tepat. Dan orang itu adalah kamu. Jelas Jeremiah.
Semua ramuan ini benar-benar barang paling berharga yang dimiliki Jeremiah. Bagaimanapun barang ini ia kumpulkan dan racik selama ia hidup sampai usianya sekarang. Tetapi dia sudah tua dan bingung memberikannya kepada siapa. Dan kini hari ini Arik Anakil muncul, Jeremiah langsung tercerahkan untuk masalah ini, dan dia dengan senang hati mengeluarkan dan memberikan barang berharga ini kepada Arik. Hitung-hitung dia membalas budi kepada Yo. Arik yang mendengar benda ini adalah barang paling berharga Jeremiah, tapi Jeremiah memberikan kepada dia membuat Arik sangat terharu dan terkesan. Arik buru-buru menunduk mengepalkan tinjunya. Terima kasih guru. Terima kasih banyak. Arik menghela nafas lalu melanjutkan. Tapi apa dampak dari obat ini guru ketika aku meminumnya untuk waktu yang lama? Tanya Arik. Jeremiah menjawab. Tidak ada dampak yang membahayakan. Jeremiah menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan. Dampak paling magic dari obat ini adalah bisa memperkuat fisikmu dan meningkatkan kekuatan 100 lebih kuat dari orang biasa. Meridian di tubuhmu akan terbuka dengan cepat jika terus mengkonsumsi obat ini diiringi dengan latihan. Pada saat itu kamu akan menjadi kuat dalam soal fisik dan tenaga. Mendengar ini Arik sangat bersemangat dan tidak sabaran ingin meminumnya langsung.